Tiga hal ini yang membuat cewek ilfil sama kamu kalau kamu cowok nonton sampai habis. Hai, kembali lagi di channel Improve from Within bersama aku San Pollux. Sebelum lanjut ke pembahasan, silahkan subscribe channel ini dan follow Instagram aku di @san.pollux. Dan kali ini sebelahku ada pasangan saya. Namanya siapa? Ata, oke. Ya sesuai judul ini yang apa namanya? Kalau di mata cewek, ya kalau misalnya di mata cewek itu yang bikin kamu ilfil sama cowok itu apa? Yang pertama deh. Dari Jujur nih, harus yang paling ultimate gitu, kayak ilfil banget, langsung kayak orang itu ngelakuin sesuatu gitu langsung kayak udahlah kamu lanjut gitu. yang pertama itu mungkin lebih ke apa ya? Yang suka caper kali ya. Siapa tuh? Capernya kayak gimana? Capernya kayak lebay gitu loh. Contoh atau ada cowok yang ini nggak, cowok yang pernah deketin kamu gitu caper gitu, atau dulu aku caper gitu. Kamu caper, iya. Iya, aku caper, oke. Tapi nggak terlalu ganggu. Nggak terlalu ganggu. Iya. Terus gimana? Jadi Ya, capernya yang kayak gimana? Over Capernya, caper. capernya tuh kayak em, semua orang di ruangan itu tuh harus merhatiin dia gitu loh. Oh gitu. Jadi kayak orang noleh semuanya, terus dia kayak Iya, dapat perhatian. kayak seolah-olah tuh suaranya tuh dikencang-kencangin, terus habis itu yang kayak so asik gitu loh, ngerti gak sih? So asik tapi caper gitu, ngerti gak? Oh, kayak misalnya kalau ketemu orang tuh, apa kabar gitu kayak. Padahal nggak kenal, nggak gitu dekat. Iya, terus habis itu misalnya kalau lagi di mana satu ruangan gitu ya, padahal dia tuh ngobrolnya cuma sama Satu orang atau dua orang atau dua satu orang kelompok sebelah sini gitu. Terus habis itu yang sebelah sini tuh sampai denger gitu. Saking kencengnya. Padahal bukan karena ngomong kenceng ya, tapi lebih ke kayak so asik gitu loh. Kayak aku tuh asik banget gitu, enggak? Oke, bentar. Oke, sip. Gitu. Itu kayak maksudnya tuh tidak pada tempatnya gitu loh. Jadi nggak tahu situasi. Berarti maksudnya gini, kalau misal kayak kondangan tempatnya rame gitu, dia kenceng nggak masalah, suaranya kenceng. Tapi kalau misalnya lagi kondangan, nih situasinya kan rame, ada musik segala macam, tapi itu tetap kedengaran kenceng, berarti saking apanya itu, ngerti kalah gak? Sampai sistem nikahan sampai salah ya. Iya, sampai itu juga annoying gitu. Itu juga annoying. Maksudnya tuh ya kalau misalnya mau asik, mau seru sama teman-temannya itu ya biasa aja gitu. Gak usah sampai yang kayak orang lain tuh harus tahu, harus dengar kayak bener-bener spotlight gitulah. Bukan apa-apa jadi spotlight, bukan apa-apa, cuman ya kayak kalau misalnya over, kayak lebih ke norak gitu maksudnya. norak, iya. Ya. Mungkin apa ya, berarti yang aku tangkap gini, yang kayak apa namanya, suaranya kenceng nggak masalah, tapi nggak malu-maluin. Iya. Cari validasinya atau capernya itu nggak malu-maluin gitu. Iya. Harus yang nggak cuma cowok doang, cewek juga ada yang kayak gitu, cuman kan ini kan bahas. Iya, bahasnya kan ini yang bikin cewek ilfil. Iya. Kayak yang pertama caper tuh. Kalau aku dulu capernya gimana? Kan katamu aku caper tapi kamu capernya segitunya itu, gitu. Capernya itu ke ada target audiensnya gitu loh. Target audiensnya. Jadi itu kayak misalnya kamu kepengen caper ke aku, ya capernya ke aku, ngerti gak? Kalau misalnya lagi caper, maksudnya itu ada target audiensnya, misalnya lagi ngumpul gitu, satu grup, ya capernya ya di lingkungan itu aja, nggak sampai ngerti nggak maksudnya? Iya. Oke, ngerti. Berarti kayak ya cuman fokus di satu orang aja, kayak target untuk dideketin gitu. Iya, ada target audiensnya, bukan masalah ngedeketin atau enggak, cuman kan kamu sama aku dulu kan satu tongkrongan kan, jadi ya kayak di ini aja, di tongkrongan aja gitu capernya. Tapi nggak sampai keluar tongkrongan. Iya, tapi nggak sampai keluar tongkrongan
gitu. Nggak sampai misalnya kita nongkrong gitu ya bareng-bareng terus orang lain harus dengar juga gitu maksudnya gitu. Nggak harus. Terus kayak harus tahu banget kalau kamu tuh orangnya asik gitu. Oh ya, so itu asik. itu maksud aku yang so asik, terus kayak Caper, so asik. kenceng. Tapi tuh orang lain tuh nggak bisa menikmati keseruan kamu gitu. Iya. Nggak bisa menikmati keseruan kamu, jadinya tuh jatuhnya malah kayak ganggu, jadi kayak polusi suara aja. Iya, oke. Itu kenceng banget sih gitu, ngapain sih, kayak asik juga enggak. Sering ya kayak gitu ketemu? Enggak sih, mungkin lebih ke karena aku juga jarang keluar kali ya, jadi enggak. Enggak, tapi berarti kamu bisa nilai bahwa orang tuh caper bla bla bla, kan berarti ada referensi toh, maksudnya ada pengalaman dari situ, atau kamu ngeliat orang misalnya di kafe atau apa gitu, ternyata apa sih ganggu banget gitu. Iya, ngeliat orang. Kalau misalnya sama orang yang kayak gitu mungkin aku nggak sampai dekat gitu, cuman temenan doang, sekedar kenal gitu aja. Males kalau misalnya dideketin juga udah ilfil ya. Iya, udah males. Oke. Terus yang kedua apa? Selain caper, yang kedua apa? Yang kedua itu pretentious. Fake, itu pura-pura. iya, fake. Terus kayak menunjukkan gimana ya, pretentious aja, kayak aku loh. Pretentious. Iya. Tulisannya gimana? Pretentious. Pretentious. Okay. Ya fake kan. Terus tapi iya, penjelasan lebih ini ya. fake. Penjelasannya itu jadi perilakunya itu kayak seolah-olah, lihat loh aku tuh hebat gitu. Padahal nggak sehebat itu. Bukan gitu, maksudnya tuh lebih ke kepengen dilihat sebagai hebat, kepengen. Caper juga. Iya, caper, tapi kalau misalnya yang menonjolkan kehebatannya, bahwa dia itu hebat, show off. Berarti terus pamer. habis itu jaim tapi yang kayak gimana ya, jaim tapi yang kayak aneh gitu loh, ngerti nggak sih? Oke, kayak fake confidence. Fake confidence, iya juga. Kayak siapa tuh? Nggak tahu ya. Aku dulu gitu kan. Aku masalah fake confidence gitu kan, confidence kan urusan orang ya. Aku jadi nggak tahu gitu, cuman kan tapi kerasa kan, pasti cewek kan kerasa gitu, oh ini yang beneran, ini yang kayaknya palsu deh, kayak dibuat-buat gitu kan. Iya, mostly cewek bisa ngelihat itu gitu, bisa ngerasain mana Iya. yang palsu, mana yang beneran gitu, yang percaya dirinya bener atau yang palsu. Ini contohnya siapa? Sebut aja nggak apa-apa. Contohnya kamu dulu. Iya, aku dulu ya sebelum tahu gitu. Kan dulu itu aku juga belajar tentang romansa, tapi pelajarinya soal teknik gitu, soal eksternal. Tidak mempelajari internal atau innernya. Itu by the way, di cek community di channel ini itu aku kamu harus ikutan pokoknya, nggak perlu pakai teknik. Udah lanjut terus ya, karena waktu itu fokusnya ke teknik, jadi kayak dulu itu diajarin kayak gini ya, apa, ketika kamu ngedate kamu harus tunjukin pede, kalem gitu. Tapi ternyata aku belum sepede itu sebenarnya. Jadi kayak aku masih, pedeku itu sumbernya masih dari penampilan sama bacot sama omongan gitu. Oh iya, aku ingat banget. Pedeku cuman di situ doang, tapi kayak misalnya sama pengetahuan, maksudnya ketika aku ngobrol apa gitu, aku bisa nyambung, aku pede ngobrol apapun gitu, Pak, agama kayak politik atau misalnya soal apalagi kayak pengembangan diri itu aku pede. Cuman di otakku juga waktu ngedate juga mikir, duh ini topiknya
apalagi ya, mau dibawa ke mana lagi ya gitu. Terus apa move selanjutnya apa nih gitu. Ya Gitu. aku ingat banget kamu dulu tuh sok cool. Udah gitu kayak apa ya namanya tuh, Sok cool kan. apa sih, ya itu yang kamu bilang tadi, nyoba-nyoba move gitu, tapi nggak merhatiin akunya, nggak merhatiin reaksi akunya. Iya ya, aku cuman peduli diriku sendiri emang. Iya gitu. Iya iya betul. Jadi gitu, waktu itu aku fokusnya cuman ke teknik doang, tapi eh, pola pikir, terus mindset, pola pikir, terus sama ya intinya innernya gitu itu masih belum beres. Itu sebelum aku belajar ilmu yang sekarang dan aku bagiin di community, silakan dicek. Kalau mau belajar di situ. eh Udah ya kayaknya. Tapi sekarang ya akhirnya jadi pacar kan? Iya kan? Akhirnya jadi pacar. Berapa lama? Iya, kita kita dulu ngedate. Aku dulu ngajak ngedate dia tahun 2018 Pertama kali gitu. Tapi ini anak susah banget dideketin gitu. Ternyata dia udah baca gitu. Ternyata dia baca kalau aku tuh nge-fake dulu. tapi kan aku nggak Nggak mungkin masuk. dong kayak ngata-ngatain kamu tuh ngapain sih ini. Nggak mungkin. Cuman ya akhirnya kamu kayak ilfil kan, kayak nggak minat untuk ya mau aku ajak gitu, agak susah gitu kan. Iya. Paling ya gitu-gitu lagi ngedate-nya paling gitu kan. Iya. Susah banget dia dulu dideketin. Nah tapi ketika udah belajar soal inner itu yang dari dalam, hasilnya ya kan, cek aja community itu aku bagi semua tuh. Itu ada pengumuman penting buat kamu tuh yang pengen yang mulus untuk dapetin pasangan idaman kamu dengan gampang. Terus yang ketiga, yang terakhir, Emangnya gampang? gampang kalau bisa dipraktekin. Iya sih Iya kan? gampang sih. Gampang banget sebenarnya. Kamu juga gampang kan? Gampang. Terus poin yang ketiga, yang terakhir, yang bikin kamu ilfil banget. Kemarin Apa aku nih, ketawa? ngomong. Kemarin aku bahas juga songong. 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 Songong itu gimana? Songong itu kayak yang Sombong. Sombong, congkak, bukan congkak sih. Besar kepala. Songong. Tapi kalau misalnya orang itu sombong tapi karena emang kualitasnya emang bisa dipertanggungjawabkan Oh gimana? beda. Rasanya beda. Hmm. Kayak misalnya gini, kamu kan bilang kualitasnya segala macam itu kan. Contoh aja siapa public figure yang songong. Enggak. Aku bilang dia itu songong. Kualitasnya oke, bagus, kualitasnya bagus. Cuman dia itu terlalu apa ya? Terlalu bukan merendahkan sih, lebih terlalu fokus kepada opininya dia. Tapi kalau misalnya sebenarnya kalau misalnya dibedah lagi itu tuh banyak miss-nya gitu loh. Banyak kesalahan, banyak bisa diserang lah ya. Intinya masih bisa dikritik gitu. Oke. Iya. Oke, intinya self center lah ya. Self center bener. Oke. Songong self center. Oke, itu ada di lagi. matanya Ata. Iya. Itu ada songong. lagi yang songong tapi dia pantas songong. Panji tuh songong banget dah. Panji Pragiwaksono. Itu Oke, alasannya. dia kan temenan sama kan? Iya. Temenan sama dia tuh songong. Dia songong. Songong tapi dia berhak untuk songong karena pertama dia songong karena dia tahu apa yang dia omong. Juga dia merasa tahu apa yang dia omong. Tapi kalau misalnya ini dia terlalu terfokus pada opininya. Kalau misalnya Panji ini dia ngelihat opini orang lain. Bisa. Sehingga bisa ngelihat kebaikan dari opini orang lain. Oke. Iya, bisa menerima kenapa orang lain berpikir demikian gitu. Nah. Gitu, ngerti. Berarti yang ketiga songong. Songongnya itu tapi harus apa ya? Intinya itu kayak songong yang bisa dipertanggungjawabkan. Iya, songong yang bisa dipertanggungjawabkan kayak ada buktinya kelihatan aja.
Atau misalnya contoh yang paling dekat itu kayak ngomongnya tuh kayak tinggi banget. Siapa Kayak tuh? banyak orang ngomongnya Banyak tuh orang seolah tingginya, kayak tinggi, ngomongnya tinggi kayak banget. seolah-olah tuh kayak aku tuh tahu banyak hal gitu loh. Nah, Aku tuh tahu banyak hal eh, yang kamu tuh nggak tahu gitu. Tapi dia itu ngomongnya tuh seolah-olah kayak kamu nggak tahu dan kamu nggak akan pernah paham. Yang aku ketahui itu rahasia. Dia ngomong gitu, tapi tuh diomongkan terus diomongkan ke halayak gitu loh. Dia ngomong seperti itu, tapi nggak ada apa ya, itikat atau nggak ada kemauan untuk menjadi terbuka gitu, ngasih tahu apa yang dia ngerasa tahu gitu. dia ngerasa pinter tapi menganggap orang bodoh kayak gitu. Oke, itu Menganggap orang lebih udah bukan songong lagi, udah jumawa gitu. Udah jumawa gitu. itu apalagi Oke, gitu. jadi yang pertama apa yang Pertama tadi itu caper. Terus yang kedua adalah pretentious atau fake, pura-pura. Dan yang terakhir ini, yang ketiga adalah songong. Itu tiga hal yang bikin cewek ilfil. Ya nggak semua cewek, tapi ada beberapa cewek yang beda sama definisinya Ata, tapi mostly cewek nggak suka sama tiga hal ini dan itu langsung ilfil. Buat kamu cowok, ya kan? Mau ngasih tahu lagi nggak? Apa tuh? Boleh nggak? Pretentious itu lebih ke kayak menunjukkan yang baik-baik aja. Kayak jaim, sok-sok jaim gimana gitu. Cuman kayak Ya intinya mungkin nggak kelihatan. berpura-pura untuk menunjukkan yang baik-baik aja. Iya, aku nih baik-baik aja. Tapi kalau gitu misalnya yang jelek nggak usah dipamerin gitu. Kayak seolah-olah kalau di mata orang seolah-olah tuh banyak nggak, itu dia malaikat gitu ya. Seolah-olah nggak ada jeleknya gitu. Kayak misalnya tuh kayak pede, abis itu kayak nggak ada yang mengganggu aku gitu kan, nggak mungkin kan. Kan namanya juga manusia pasti ada kayak insecure-nya dikit, habis itu ada yang ganggu dikit, gitu kayak nggak bisa kamu kayak oh nggak apa-apa, nggak masalah gitu buat aku gitu. Kayak misalnya ngomongin tentang pede gitu, nggak masalah diliatin orang atau diomongin orang ya emang aku kayak gini gitu, sedangkan dia misalnya caper atau being annoying gitu, ngerti gak sih maksudnya? Iya. Dia ngerugiin orang lain malah. Iya. Secara nggak sadar. Iya, kayak kalau misalnya pretentious tapi dalam ranah yang dark maskulin gitu, misalnya kayak dobrak boundaries atau misalnya dobrak tradisi lama gitu. Terus habis itu seolah-olah dia tuh bangun image yang bener-bener berandal segala macem, tapi tuh jatuhnya annoying karena pretentiousnya ini dia kayak seolah-olah nggak ada yang mengganggu dia gitu loh, nggak ada yang bikin dia insecure atau misalnya nggak ada. Udah punya spek dewa banget lah ya. Iya, walaupun meskipun dark masculine ya, atau misalnya walaupun misalnya berandal tapi berandalnya spek dewa gitu. Itu tuh kayak kamu tuh hidup di lingkungan sosial. Dan paling enggak tuh ada batas normanya. Iya, batasan norma yang berlaku gitu ya. Jadi tuh oke gitu, mendobrak tradisi oke. Cuman kayak jatuhnya nggak tahu tempat gitu. Oke. Sudah hampir udah 19 menit, hampir 20 menit. Kita closing aja ya. Oke. Jadi itu 3 hal yang bikin cewek ilfil mostly. See you in the next video. Bye bye.